Bab 37. Tatapan mata Manike dan Fiona. Ini benar-benar gila, dia mampu membeli 3 gaun sekaligus, ucap wanita di samping pria itu. Ayo kita pergi. Lalu Edem menarik tangan Fiona keluar dari toko gaun itu. Wanita itu menatap Edem dengan tatapan yang berbeda sekarang. Di awal wanita itu begitu sangat meremehkan dan merendahkan telah berubah 180 derajat menjadi kekaguman. Pria itu sangat mempesona, ucap wanita itu tanpa sadar jika pria yang di sampingnya mendengar ucapannya. Apa kamu bilang? Dia sangat mempesona. Jadi kamu anggap aku apa? Ucap pria itu marah. Hei, diam kamu. Aku kira selama ini kamu mampu menyenangkan hatiku, tapi ternyata penilaianku salah. Jawab wanita itu. Oh, jadi selama ini aku berikan kepadamu. Itu apa? Ucap pria itu. Haha, itu hanya barang yang tidak berharga. Jika kamu mau, aku akan kembalikan kepadamu. Dan mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, ucap wanita itu. Dasar wanita jalang. Lalu pria itu menampar wanita itu, seketika wajah wanita itu memerah dan wanita itu pun menangis. Tiba-tiba pemilik toko datang ke sana dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang ribut-ribut. Hei, jika kalian ingin ribut jangan di tokoku. Cepat usir mereka, ucap pemilik toko. Kemudian satpam menarik mereka dan mengusir mereka berdua dari toko itu. Bajingan, jangan ditarik-tarik begini. Aku bisa jalan sendiri, ucap pria itu. Cepat pergi dari sini. Lalu satpam itu mendorong pria dan wanita itu keluar dari toko itu. Awas, kalian, aku tidak bisa terima perbuatan kalian seperti ini terhadapku. Aku berasal dari keluarga kaya. Aku akan beri perhitungan terhadap toko kalian dan terutama kamu, ucap pria itu menunjukkan ke arah satpam. Mendengar ancaman dari pria itu, membuat satpam itu sedikit khawatir. Sudah, jangan dipikirkan. Jika dia mau membalas, aku akan menyambutnya di sini. Untuk mengatasi hal itu aku punya beberapa koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh untuk membantu kita mengatasinya, ucap bos toko. Mendengar ucapan dari bos toko, satpam itu merasa lega serta tidak merasa khawatir lagi. Edem, aku tahu, kamu ingin membalas perbuatan mereka, tapi ini terlalu berlebihan untukku. Jadi ini aku kembalikan kepadamu, aku tidak pantas menerima gaun ini, ucap Fiona. Sudah, kamu simpan saja semua gaun itu. Kamu pasti kelihatan sangat cantik memakai gaun itu, ucap Edem. Tapi, ucap Fiona. Gak ada tapi, lagian jika kamu kembalikan padaku, untuk apa aku dengan semua gaun itu, ucap Edem. Baiklah, aku terima semua gaun ini. Tapi ada syaratnya, ucap Fiona. Apa syaratnya? Tanya Edem. Syaratnya? Sekarang giliranku membelikan pakaian yang bagus untukmu dan kamu harus menerimanya. Bagaimana? Ucap Fiona. Tapi, ucap Edem. Gak ada tapi, kalau tidak mau ini gaun aku kembalikan padamu, ucap Fiona. Baiklah, aku setuju, ucap Edem. Lalu mereka berdua pun pergi ke toko pakaian laki-laki. Tidak ada kendala seperti sebelumnya. Semua karyawan yang ada di toko itu terlihat ramah dan bersahabat terhadap semua pelanggan. Fiona pun membelikan beberapa setel pakaian untuk Edem kenakan. Salah satunya sudah Edem kenakan saat itu juga. Nah, begini kan enak dilihat. Rapi dan berwibawa, kamu terlihat cocok memakainya, ucap Fiona. Ya Tuhan, Edem sangat ganteng. Sungguh pria yang sempurna Tuhan, ucap Fiona di dalam hatinya. Hahaha, hanya berwibawa ya, ucap Edem. Iya, sangat berwibawa dan tentunya sangat ganteng. Hehehe, ucap Fiona tersenyum. Jangan memujiku seperti itu, ucap Edem. Aku tidak memuji kok. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, ucap Fiona. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Tanya Edem. Terserah mau kemana. Kalau aku sih ikut aja. Lagian yang ngajak jalan-jalan kan kamu, ucap Fiona. Perutku terasa lapar, bagaimana kita makan siang dulu, ucap Edem. Oke, lagian aku juga lapar. Hehe, ucap Fiona. Mereka pun pergi ke restoran Lebong Square yang tidak jauh dari mall itu. Semua properti itu adalah milik keluarga besarnya Fiona. Sebenarnya tidak mengetahui soal itu, yang ia tahu Edem hanya berasal dari keluarga kaya raya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, mereka hanya berjalan kaki menuju restoran Lebong Square. Saat di perjalanan, Fiona tak pernah melepaskan pegangan tangannya dengan tangan milik Edem. Sebenarnya Edem sedikit tidak nyaman dengan tindakan Fiona ini. Tapi ia biarkan saja sebab ia tidak mau membuat Fiona kecewa dan bersedih.
Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat mereka masuk ke dalam restoran Lebong Square, mereka berpapasan dengan Manike. Namun Adam saat itu kebetulan melihat ke arah lain, jadi ia tidak memperhatikan Manike lewat di depannya. Manike tersenyum ke arah Fiona. Fiona pun membalas senyuman dari Manike. Saat Fiona dan Adam sudah menjauh, Manike terus memandang ke arah punggung mereka berdua. Kemudian Fiona menoleh dan melihat Manike yang berdiri mematung masih memandang ke arahnya. Ketika Fiona menoleh ke arahnya, Manike mengalihkan pandangannya lalu beranjak pergi dari tempat itu. "Kamu melihat apa?" tanya Rebecca pada Manike. Tidak ada. Ayo kita pergi," ucap Manike dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Manike dan Rebecca pun pergi dan meninggalkan tempat itu. "Kenapa wanita itu memandang kita seperti itu ya?" ucap Fiona. Wanita mana?" tanya Adam. Saat Adam menoleh dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Fiona, Adam hanya melihat punggung wanita dan tidak melihat wajah dari kedua wanita itu. "Aku tidak melihatnya," ucap Adam. "Sudah, biarkan saja, mungkin bukan kita yang diperhatikannya tapi orang lain," ucap Adam. Dengan hati yang masih bertanya-tanya, Fiona pun setuju dengan pendapat Adam. Singkatnya, Adam dan Fiona telah selesai makan siang di restoran Lebong Square itu. Dan mereka pun juga berniat untuk pulang ke Villa Garden Komersil. Saat di dalam mobil mereka selalu mengobrol di sepanjang perjalanan menuju Villa Garden Komersil. Namun di tengah perjalanan, Adam ingat dengan kedua adik angkatnya Jonas dan Jones. "Bagaimana keadaan Jonas dan Jones ya?" ucap Adam tanpa sadar. Fiona mendengar itu, lalu bertanya. "Siapakah Jonas dan Jones itu?" tanya Fiona. "Mereka berdua adik angkatku." Lalu Adam menceritakan kepada Fiona tentang bagaimana ia bertemu dengan Jonas dan Jones. Fiona mendengar cerita darinya, menjadi terharu dan semakin mengagumi sosok pria yang bersamanya saat ini. "Kalau begitu kita ke sana. Aku mau ketemu mereka juga," ucap Fiona. "Baiklah, kalau begitu kita ke sana," ucap Adam. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk pulang ke Villa Garden Komersil. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya mereka pun tiba di kediaman Jonas dan Jones. Adam pun mengetok pintu tidak seperti biasanya langsung masuk ke dalam rumah, karena kali ini ia tidak membawa kunci cadangan. Jonas mendengar suara ketokan pintu, lalu ia membukanya. "Kakak sudah pulang," ucap Jonas dan Jones. "Iya, kakak pulang. Kenalin, ini teman kakak namanya Fiona. Ia mau ketemu sama kalian berdua," ucap Adam. "Hai, kakak. Namaku Jonas," ucap Jonas. Mereka pun bersalaman. Hal serupa juga diikuti oleh Jones. "Kalian berdua sangat imut. Kalian berdua jangan sungkan terhadap kakak ya. Anggap kakak seperti kakak kalian sendiri," ucap Fiona. "Baik, kak," ucap Jonas dan Jones. Bab 38, Faksi Kitab Kuno. "Kamu kenapa? Kulihat selama di perjalanan kamu kelihatan murung dan tidak seperti biasanya," tanya Rebecca. "Aku tidak apa-apa kok," jawab Manike. "Yakin tidak apa-apa," ucap Rebecca. "Iya, aku gak apa-apa. Kenapa sih gak percaya sama Citi orang?" ucap Manike kesal. Maaf, habis kamu dari tadi gak ceria seperti biasa deh," ucap Rebecca. "Oh ya, kita jadi ke rumah sakit gak?" tanya Rebecca. "Iya, aku hampir lupa. Kalau Eci hari ini sudah boleh pulang," ucap Manike sambil mengusapkan keningnya sendiri. "Tuh kan, kamu aneh deh, jelas-jelas kamu yang ngingatin tadi pagi kalau Eci boleh pulang hari ini," ucap Rebecca. Akhirnya Manike dan Rebecca pun pergi menjemput Eci ke rumah sakit. Di tempat lain, Jonas dan Jones sudah mulai akrab dengan Fiona. Mereka sedang bermain bersama dan kelihatan sangat bahagia. Karena keadaan mereka sama-sama yatim piatu sehingga Fiona sangat mudah akrab dengan mereka. Jonas dan Jones sangat fokus mendengar semua cerita dari Fiona. "Wah, kakak sangat luar biasa. Walaupun tanpa ada dukungan orang tua, kakak bisa menjadi seperti sekarang ini," ucap Jones. "Aku mau seperti kakak," lanjutnya. "Kalian pasti bisa menjadi seperti kakak, bahkan lebih dari kakak. Kuncinya kalian harus giat dan rajin belajar, dan yang paling utama harus kalian jaga yaitu kejujuran, karena kejujuran adalah fondasi yang sesungguhnya. Percuma pintar kalau tidak jujur, pasti kalian tidak akan sukses. Apakah kalian mengerti maksud kakak?" ucap Fiona. "Iya kak, kami mengerti. Hal yang sama seperti kakak Adam sampaikan pada kami sebelumnya, bahwa kita harus selalu jujur," ucap mereka. Saat Fiona serta Jonas dan Jones mengobrol,
Adam duduk di taman depan rumah sambil menghisap sebatang rokok. Orang-orang yang menyerang keluarga Manike itu, aku yakin mereka pasti berasal dari kelompok yang sama dengan seseorang yang telah aku bunuh waktu itu. Gumam Adam. Aku yakin mereka pasti sedang berusaha membalas atas kematian para anggotanya. Jadi mulai sekarang aku mesti berhati-hati, gumamnya. Bagaimana keadaan Manike ya? Setelah kejadian malam itu semoga mereka baik-baik saja, gumamnya kembali. Beralih ke tempat lain, di mana ada seorang pria paruh baya sedang duduk bersila di sebuah ruangan dengan keadaan mata terpejam. Pria paruh baya itu adalah Tuan Brody. Tiba-tiba datang seorang pengawal yang memakai pakaian serba hitam. Tuan, maaf saya telah lancang masuk ke sini karena ada berita penting yang harus segera saya sampaikan Tuan, ucap pengawal. Kemudian Tuan Brody membuka matanya. Berita apa itu? Dan seberapa penting berita itu, tanya Tuan Brody. Orang-orang dari Tiger Woods telah mulai menyelidiki tentang hilangnya Baron. Mereka juga telah menindas beberapa orang-orang dari Dragon Empire kita, ucap pengawal. Apakah mereka sudah mengetahui jika hilangnya Baron ada hubungannya dengan kita? Tanya Tuan Brody. Sejauh ini, mereka belum mengetahuinya Tuan. Mungkin karena ada alasan lain kenapa pihak mereka menyerang orang-orang kita Tuan. Lanjut pengawal. Bagaimana dengan Sak? Apa tindakannya dengan kejadian ini? Tanya Tuan Brody. Tuan kedua telah pergi ke kediaman Tiger Woods untuk menanyakan apa sebab dari insiden ini. Untuk itu saya menyampaikan kepada Tuan agar melakukan sesuatu takutnya terjadi apa-apa dengan Tuan kedua, ucap pengawal. Sekarang kamu boleh pergi. Aku sudah mengerti sekarang, ucap Tuan Brody. Baik Tuan, ucap pengawal. Di kediaman Tiger Woods. Master, orang-orang dari Dragon Empire telah datang ke sini, ucap pengawal. Biarkan mereka masuk, ucap Master Aze. Tuan Zack dan para pengawalnya pun masuk ke ruangan itu. Hei, Master Zack, kenapa Anda datang ke sini? Sudah sangat lama kita tidak bertemu ya, ucap Master Aze. Taun Zack tersenyum dengan basa-basi dari Master Aze ini. Maaf saya telah datang dengan tiba-tiba ke sini Master. Maksud kedatangan kami ke sini bermaksud menanyakan sesuatu tentang insiden dengan para pengawal kita tadi pagi, ucap Tuan Zack. Kita telah sepakat untuk berdamai selama ini. Apakah pihak Master telah melanggar perjanjian itu, lanjutnya? Ya, aku sudah paham sekarang. Soal kejadian tadi pagi itu hanya salah paham. Jadi sekarang apakah Master mau melupakan insiden itu, ucap Master Aze. Pihak kami bisa saja melupakan masalah ini. Tapi pihak kami butuh penjelasan kenapa para pengawal Master Aze telah menyerang pihak kami, ucap Tuan Zack. Pihak kami hanya ingin menguji Dragon Empire apakah terlibat atau tidak dengan hilangnya putraku. Namun setelah melihat Master sudah datang ke sini, dan sepertinya pihak Master tidak terlibat dengan hilangnya putraku, tapi Master jangan khawatir jika pihak Master merasa dirugikan, kami akan memberi kompensasi kepada Master, ucap Master Aze. Hilang, apa yang sebenarnya terjadi Master, ucap Tuan Zack pura-pura. Kejadian ini terjadi tempo hari, tepatnya di malam hari. Aku menyuruh putraku serta beberapa pengawal untuk pergi ke kota Rejang Street untuk menjalani sebuah misi. Namun sebelum tiba di kota Rejang Street mereka dicegat oleh orang kuat sehingga para pengawal dan yang lainnya tewas pada malam itu. Namun putraku tidak ditemukan di sana. Apakah dia masih hidup atau sudah mati kami tidak tahu, ucap Master Aze. Master Aze sebenarnya mudah saja membunuh Tuan Zack dengan mudah, tapi ia tidak mau gegabah. Karena ia takut ada pihak dari luar yang akan ikut campur yang akan membantu Dragon Empire terutama para sekutunya. Apalagi kejadian yang menewaskan beberapa tetua yang kuat itu, membuat mental dari Master Aze sedikit ketar-ketir. Baiklah Master, untuk insiden ini, kami akan melupakannya, namun jika ini terulang kembali, maka perjanjian perdamaian kita itu tidak ada gunanya lagi, dan kami juga sangat prihatin dengan hilangnya Tuan Muda, semoga Tuan Muda lekas ditemukan, ucap Tuan Zack. Apakah Master perlu bantuan kami untuk mencari Tuan Muda itu? Tanya Zack menawarkan. Terima kasih Master, tapi sepertinya tidak perlu. Kami bisa menanganinya tanpa bantuan dari pihak luar, ucap Master Aze. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri Master. Semoga putra Master bisa segera ditemukan, ucap Tuan Zack. Tuan Zack serta para pengawalnya pun pergi meninggalkan kediaman Master Aze. Master, kenapa Anda begitu sungkan kepada mereka? Ucap salah satu tetua di sana. Jangan gegabah, kita perlu menyusun kekuatan. Karena aku merasa Dragon Empire memiliki sekutu yang cukup kuat.
Jika tidak, kenapa si Zaki itu begitu berani datang ke sini tanpa memikirkan keselamatannya, ucap Master Aze. Kita harus memahami langkah terakhir dari jurus harimau memecah langit itu. Setelah itu kita tidak perlu takut kepada faksi manapun kecuali faksi yang memiliki kitab kuno itu. Lanjutnya, faksi yang memiliki kitab kuno, pikir tetua. Setelah sejenak seperti memikirkan sesuatu, tetua itu tiba-tiba berbicara. Master, faksi kitab kuno, aku tahu di mana mereka, ucap tetua itu. Mendengar ucapan tetua itu, Master Aze langsung bersemangat. Apa, kamu tahu di mana kitab kuno itu? Tanya Master Aze terkejut. Bukan, maksudku aku tahu di mana markas faksi yang memiliki kitab kuno itu, Master, jawab tetua. Di mana itu? Tanya Master Aze. Dulu aku pernah menyelamatkan seorang pemuda, dan pemuda itu berasal dari faksi itu. Singkatnya, aku dan pemuda itu telah bersahabat sehingga pada suatu hari kami berpisah. Dia mengatakan padaku jika aku ingin menemuinya datanglah ke provinsi TRAGIF. Jelas tetua. Itu berita sangat bagus. Jika kita bisa bersekutu dengan mereka pastinya kita akan menjadi lebih kuat dan apalagi kita bisa mempelajari isi kitab kuno itu, ucap Master Aze. Kabarnya faksi itu sudah sangat terkenal dihuni oleh orang-orang yang sangat kuat. Mereka memiliki fisik yang kuat sejak lahir dan kabarnya faksi itu beranggotakan keluarga besar mereka sendiri. Tidak ada orang dari luar yang bisa bergabung dengan mereka. Mereka juga tertutup dengan dunia luar. Kurasa tidak mudah mencari temanmu itu, lanjut Master Aze. Jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan tahu jawabannya, Master, ucap tetua itu. Baiklah, karena kamu yang mengenal seseorang dari faksi itu, untuk itu tugas ini kuserahkan kepadamu. Cari segera sahabatmu itu, ucap Master Aze. Bab 39, Fiona membawa Jonas dan Jones tinggal bersamanya. Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Adam dan Fiona telah pergi dari kediaman Jonas dan Jones. Setibanya di Villa Garden Komersil, Adam mengantar Fiona ke vilanya. Namun saat Adam ingin pergi, Fiona memanggilnya. Adam, panggil Fiona. Kemudian Adam menoleh. Iya, ada apa? Ucap Adam. Terima kasih untuk hari ini ya, ucap Fiona tersenyum. Adam hanya mengangguk dan tersenyum. Kemudian ia pun pergi menuju villa miliknya. Keesokan harinya Fiona sudah bangun pagi-pagi dan langsung menemui Adam. Kenapa kamu mencariku pagi-pagi begini? Tanya Adam. Aku ada perlu sama kamu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, ucap Fiona. Sesuatu apa itu? Ucap Adam. Begini. Aku bermaksud mengajak Jonas dan Jones untuk tinggal bersamaku, ucap Fiona. Kamu kan tahu kalau aku tinggal sendiri. Jika Jonas dan Jones tinggal bersamaku, kurasa villaku akan terasa ramai, dan aku tidak akan merasa kesepian lagi. Bagaimana menurutmu? Lanjut Fiona. Kalau aku sih setuju aja dengan keputusanmu itu. Tapi bagaimana dengan Jonas Jones? Jika mereka mau, aku pastinya akan sangat mendukung, ucap Adam. Kalau begitu kita pergi menemui Jonas dan Jones sekarang, ucap Fiona. Oke, tapi tunggu dulu, aku mesti mandi terlebih dahulu. Kamu tidak keberatan kan menungguku sebentar, ucap Adam. Tidak sama sekali. Aku akan menunggumu asalkan kamu mau menemaniku menemui Jonas dan Jones, ucap Fiona. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya mereka pun pergi menuju rumah Jonas dan Jones. Setibanya di sana, kedua saudara kembar itu langsung membuka pintu untuk Adam dan Fiona. Hai, adik-adikku, apa kabar kalian hari ini? Ucap Fiona. Kabar kami baik-baik aja, Kak, ucap Jonas dan Jones. Kalian udah makan belum? Pasti belum kan? Tanya Fiona. Hehehe, kakak tahu aja kalau kami belum makan, ucap Jonas dan Jones. Ya sudah, nanti kita makan di villa kakak. Jadi begini maksud kakak kesini tuh, kakak mau ngajak kalian tinggal bersama kakak. Bagaimana, apakah kalian mau tinggal bersama kakak? Tanya Fiona. Jonas dan Jones terdiam, lalu memandang ke arah Adam. Karena Jonas dan Jones sedang memandang ke arahnya, Adam langsung mengerti dengan maksud mereka berdua. Kakak sangat mendukung jika kalian tinggal bersama Kak Fiona. Sebab kalian akan ada yang mengawasi, berbeda dengan di sini. Kakak juga tidak bisa terus-menerus mengawasi kalian di sini. Lagian kakak juga akan tinggal di dekat villa Kak Fiona, ucap Adam. Terus bagaimana dengan sekolah kami, Kak? Tanya Jonas dan Jones. Kalian tak perlu khawatir. Kakak akan mengantar kalian setiap hari ke sekolah, ucap Fiona. Baiklah kalau begitu. Kami mau tinggal bersama Kak Fiona, tegas Jonas dan Jones. Ih,
Fiona kegirangan mendengar keputusan saudara kembar itu, dan bergoyang-goyang. Jonas dan Jones juga tersenyum melihat tingkah Fiona yang kekanak-kanakan itu. Ya sudah kalau begitu, kita pergi sekarang, ucap Fiona. Setelah Jonas dan Jones mengemasi semua barang yang perlu mereka bawa, akhirnya mereka pun bermaksud pergi ke Villa Garden Komersil. Oh ya Fiona, kamu bisa nyetir kan? Tanya Adam. Bisa, emangnya kenapa? Ucap Fiona. Kalau begitu, ini kunci mobil, kamu perginya sendiri ya, aku ada keperluan yang lain, ucap Adam. Baiklah, jika sudah selesai jangan lupa temui kami ya, ucap Fiona. Kakak mau kemana? Tanya Jonas dan Jones. Kakak ada pekerjaan yang perlu kakak kerjakan sekarang, jika kakak ikut akan terlambat, ucap Adam. Kalau begitu, hati-hati ya kak, ucap Jonas dan Jones. Akhirnya Fiona dan saudara kembar itu pun pergi tanpa ditemani Adam ke Villa Garden Komersil. Adam juga pergi saat itu tapi ke arah yang berbeda. Di tempat lain, terlihat seorang wanita muda yang sedang berlatih bela diri dengan emosi memukul-mukul papan latihan. Karena pukulan yang ia lepaskan begitu keras sehingga membuat tangannya terluka. Tanganmu terluka Manike, ucap Rebecca. Kamu kenapa? Tidak seperti biasanya? Kamu bertingkah aneh akhir-akhir ini. Apakah kamu baik-baik saja, ucap Rebecca. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat sehingga aku bisa membantu keluarga kita melawan semua musuh keluarga yang selalu menindas kita, ucap Manike. Aku tahu kita memang harus lebih kuat lagi. Tapi tindakanmu ini terlalu gegabah, dan lihat kamu telah melukai dirimu sendiri, ucap Rebecca. Aku masih memikirkan kejadian tempo hari. Keluarga kita masih sangat lemah, jika saja kita tidak ditolong oleh pria bertopeng itu entah apa yang akan terjadi dengan kita sekarang. Ucap Manike. Aku juga masih bertanya-tanya siapakah pria bertopeng itu, ucap Rebecca. Firasatku mengatakan pria bertopeng itu adalah pria yang kukenal, ucap Manike. Siapa, dan dari mana kamu mendapat firasat seperti itu, tanya Rebecca. Ini hanya firasat, aku melihat dari tatapan matanya. Dari sana aku merasa tatapan itu tidak asing, ucap Manike. Siapakah pria yang kamu kenal itu? Tanya Rebecca. Pria yang sudah membuat aku jatuh hati. Tapi cintaku bertepuk sebelah tangan, ternyata dia sudah ada yang memiliki. Tapi sekarang aku akan membuang perasaan itu jauh-jauh. Aku tidak mau menjadi lemah karena cinta, ucap Manike. Waktu pun terus berlalu hingga tidak terasa libur semester pun sudah tinggal beberapa hari lagi. Hari ini sahabat Adam akan pulang dari masa liburannya di Jepang. Sebelum kepulangannya, Boy sudah memberitahu kepada Adam atas kepulangannya hari ini. Singkatnya, Boy sudah tiba di kota Rejang Street dan sudah berada di rumahnya. Halo bro, kamu di mana? Ucap Boy. Aku sekarang berada di rumah. Kamu udah sampai di mana bro? Tanya Adam. Aku baru aja tiba di rumah bro, ucap Boy. Kalau begitu aku ke sana sekarang ya, ucap Adam. Oke, aku tunggu, ucap Boy. Adam lalu pergi menuju rumah Boy. Setibanya di sana ternyata Boy sudah ada di depan rumah, sudah menanti kedatangannya. Bagaimana pengalamanmu liburan di Jepang bro? Tanya Adam. Benar-benar pengalaman yang tak bisa dilupakan bro. Pemandangan di sana benar-benar menakjubkan dan kebetulan waktu aku liburan pas pada musim salju, Cetia bisa main salju juga bro. Nih coba kamu lihat, Boy menunjukkan semua foto-fotonya di Jepang. Wah asik juga ya, ucap Adam. Itu makanya kemarin aku ajak kamu gak mau, ucap Boy. Bukannya gak mau bro. Tapi orang tuaku suruh aku pergi ke negara M. Kan aku sudah bilang waktu itu alasannya, ucap Adam. Iya aku lupa, ngapain kamu ke negara M bro? Tanya Boy. Rupanya orang tuaku tinggal di sana. Jadi aku ke sana tuh karena orang tuaku mengadakan pesta untukku sebab telah lolos dari ujian kemiskinan yang telah diterapkan dalam keluarga besarku secara turun-temurun. Oh, jadi begitu. Kalau begitu kamu sudah resmi membuka identitasmu bro, ucap Boy. Kalau aku sih gak mau membuka identitasku yang sebenarnya. Aku ingin tetap seperti ini dan aku tidak mau jika orang-orang ingin dekat kepadamu itu hanya karena statusku, bukan semata-mata dari hati kecil mereka. Jadi aku harap kamu yang sudah mengetahui identitasku tetap merahasikannya, ucap Adam. Kalau itu yang jadi permintaan sahabatku, aku tentunya tidak akan membocorkan rahasia ini, ucap Boy. Bab 40. Jalan kaki bersama Boy. Berhubungan kamu baru pulang? Dan kita sudah lumayan lama tidak pergi bermain bersama, bagaimana jika hari ini kita pergi jalan-jalan? Ucap Adam. Sepertinya itu ide yang bagus. Tapi tidak dengan kendaraan loh.
Kita perginya jalan kaki seperti dulu waktu baru-baru masuk kuliah, bagaimana? Tanya Adam. Siapa takut? Ayo, gas, teriak Boy. Mereka pun berjalan-jalan menelusuri semua seluk-beluk perkotaan. Dengan teriakan bahagia mereka berdua sangat menikmati kebersamaan itu. Saat mereka masuk ke arah perkampungan kumuh, terlihat ada beberapa pemuda yang sedang bermain bola. Mereka pun berhenti di sana sambil menikmati permainan para pemuda itu. Boy sangat antusias menyaksikan itu namun berbeda dengan Adam. Ia melihat ada seseorang dari kejauhan yang mengendap-endap seperti sedang mengincar sesuatu. Ia terus memantau semua gerak-gerik pria itu, entah apa yang dia cari namun melihat gerak-geriknya. Ada niat tidak baik yang terselubung pada pria itu. Di lapangan bola terlihat seorang pemuda yang mengalami cedera sehingga ia tidak bisa melanjutkan permainan lagi. Karena kekurangan satu pemain membuat para pemuda itu rehat sejenak. Setelah melihat di sekitarnya, ia melihat ada dua pemuda yang duduk di tepi lapangan bola. Mereka pun memanggil kedua pemuda itu. Hei, kawan, apakah kalian mau bermain? Tanya seseorang. Kami kekurangan satu pemain. Jika ada yang mau bergabung kemarilah. Lanjut pemuda itu terlihat sangat ramah. Sepertinya kamu saja yang bermain, bro, ucap Adam. Kalau begitu, kamu lihat bagaimana permainan bola yang bagus akan kuperlihatkan nantinya. Ucap Boy. Saat Boy sedang asik bermain bola bersama para pemuda yang ada di sana, Adam pun pergi ke arah di mana ia melihat seseorang yang berlaku aneh tadinya. Namun setelah tiba di tempat di mana ia telah melihat seorang pria itu, ia tidak menemukan apa-apa. Di dalam hatinya ia bertanya di manakah pria itu. Apa yang dilakukannya di tempat ini, pikirnya. Setelah berkeliling mencari, ia tetap tidak menemukan apa-apa di sana. Lalu terbersit di pikirannya dengan kelompok yang sedang mengincarnya. Apa mungkin pria itu berasal dari kelompok yang sama, gumamnya. Ia pun pergi dari tempat itu. Namun setelah sekian langkah ia meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah pisau terbang datang dari arah belakangnya. Dengan refleks ia pun menghindari pisau terbang itu sehingga pisau itu gagal melukainya. Hei, siapa di sana, ucap Adam. Karena keberadaannya telah diketahui. Pria misterius itu pun mengambil langkah 1000 menjauh darinya. Adam mencoba mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak sehingga pria misterius itu berhasil meloloskan diri. Setelah kejadian ini, ia menyimpulkan bahwa keselamatannya sekarang benar-benar sedang terancam. Dan kelompok itu mungkin sudah mengetahui jika ia terlibat dalam insiden menewaskan beberapa tetua itu. Tidak mungkin, secepat itu mereka telah mengetahui jika aku terlibat. Apalagi saat itu aku mengenakan topeng. Kurasa ini bukan dari kelompok itu, pikir Adam. Jika bukan dari kelompok yang memiliki medali harimau itu, lantas dari mana asal pria yang sudah mencoba menyerangku itu? Di dalam kebingungannya sebuah suara telah memanggilnya dari kejauhan. Bro, ngapain kamu di sana? Cepat ke sini. Rupanya Boy yang memanggilnya di sana. Kemudian ia pun menghampiri Boy, dengan ekspresi yang datar seperti tidak ada yang terjadi sesuatu sebelumnya. Bretta, kamu ngapain di sana? Tanya Boy. Tadi aku mau buang air kecil, kalau di sini banyak orang-orang yang lalu lalang. Lagian di sini juga tidak ada WC umum. Ucapnya. Oh, begitu, ya sudah, kalau begitu kita mau kemana lagi? Aku sudah selesai main bolanya. Tahukah kamu aku mencetak 5 gol loh? Bagaimana? Iya, aku melihatnya. Kamu memang jago main bola, ucap Adam pura-pura sudah melihat semuanya. Karena merasa sudah tidak aman lagi. Sebab ia takut jika terjadi sesuatu terhadap sahabatnya ini. Jika hanya dia sendiri mungkin ia sudah mengejar pria misterius yang sudah menyerangnya itu. Kita langsung pulang, bro. Capek juga rasanya. Lemah, tidak seperti biasanya. Kurasa semenjak statusmu yang telah berubah kamu pasti jarang olahraga ya, canda Boy. Tanpa menjawab pertanyaan Boy, ia hanya tersenyum mendengar ucapan sahabatnya itu. Karena tidak mau berlarut-larut di sana, Adam menarik lengan Boy. Ayo pulang. Bawel, ucapnya. Singkatnya mereka pun telah tiba di kediaman masing-masing. Boy sudah berada di rumahnya sedangkan Adam tiba di vilanya. Setelah membersihkan diri dan sudah rapi ia pun pergi ke villa Fiona. Ia bermaksud melihat kedua adik angkatnya itu. Setibanya di sana ternyata Fiona benar-benar terlihat bahagia dengan keberadaan Jonas dan Jones di sana. Mereka sedang bermain bersama dan terlihat sangat bahagia. Karena tidak mau mengganggu mereka ia pun duduk di depan villa dan mengambil sebatang rokok yang ada di sakunya.
Beberapa menit kemudian, Fiona keluar dari dalam dan melihatnya lalu menghampirinya. Sejak kapan kamu ada di sana? Tanya Fiona. Baru saja, sekitar 5 menit yang lalu, ucapnya. Kenapa tidak langsung masuk? Ucap Fiona. Aku hanya ingin bersantai saja di sini terlebih dahulu, ucap Adam. Ya sudah, yuk masuk, ucap Fiona. Mereka pun masuk. Jonas dan John sangat bahagia atas kedatangan Adam ke sana. Kakak, kenapa baru sekarang kakak mengunjungi kami, ucap mereka. Kakak ada kesibukan. Lagian kakak yakin jika kalian bersama Fiona kalian akan baik-baik saja. Bagaimana apakah kalian betah berada di sini, tanya Adam. Iya kak, kami sangat senang di sini. Selain vilanya sangat bagus dan juga pemandangan di sini juga sangat indah. Kakak Fiona sangat menyayangi kami berdua. Kak Fiona benar-benar seperti kakak kandung kedua kami setelah kamu kak, ucap Jonas dan Jones. Bagus kalau begitu, jadi kakak tidak terlalu khawatir lagi dengan kalian. Oh ya, apakah Fiona memberitahu kalian jika villa yang di depan itu punya kakak? Tanya Adam. Iya, Kak Fiona memberitahu semuanya kepada kami kak, jawab mereka. Jika kalian mau tinggal di sana, pintu villa kakak akan selalu terbuka untuk kalian berdua, ucap Adam. Terima kasih kak. Tapi sepertinya kami di sini saja kak, kami tidak mau meninggalkan Kak Fiona sendirian, lagian dia kan wanita, jadi kami harus melindunginya jika terjadi sesuatu, ucap mereka. Baiklah. Dalam beberapa hari ini, kakak mau mengajarkan sedikit gerakan dan jurus terbaru kepada kalian. Ayo kita ke halaman belakang, ucap Adam. Lalu mereka pun pergi ke halaman belakang dan berlatih beberapa gerakan bela diri di sana. Jonas dan Jones tampak sangat bersemangat sehingga dalam waktu kurang dari 2 hari Jonas dan Jones telah menguasai jurus yang telah Adam ajarkan itu. Bagus, kalian benar-benar berbakat. Dalam waktu cukup singkat kalian telah menguasai keahlian ini, ucap Adam. Untuk selanjutnya, kakak akan mengajarkan keahlian yang lainnya. Tapi berhubungan besok kakak akan masuk kuliah, jadi mungkin kakak akan mengajarkan kalian pada malam hari, ucap Adam. Baik kak, kami akan selalu bersedia kapan saja kakak punya waktu untuk mengajarkan kami, ucap Jonas dan Jones. Bab 41, Turnamen Bela Diri. Keesokan harinya, saat matahari telah terbit. Berhubungan hari ini adalah hari pertama masuk kuliah setelah libur panjang. Ia pun bergegas pergi ke kampus dengan mengendarai Lamborghini Raverton miliknya. Untuk pertama kalinya, ia membawa mobil mewah itu ke kampus. Setelah mendekati area kampus, ia pun memelankan laju mobilnya. Karena ia berpikir, bagaimana jika orang-orang melihatnya keluar dari mobil mewah itu? Pasti banyak sekali pertanyaan yang akan muncul nantinya. Dan otomatis identitasnya akan terbongkar, pikirnya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menelpon Herman agar segera menjemput mobilnya. Tidak butuh waktu yang lama, Herman pun tiba di lokasi yang dimaksud Adam. Namun saat ia keluar dari mobil, ada seorang wanita yang sedari tadi memperhatikan mobil miliknya dan ia sangat penasaran dengan siapa pemilik dari mobil itu. Wanita itu adalah Santi, wanita yang telah pergi meninggalkannya demi lelaki kaya kala itu. Ketika melihat siapa yang keluar dari mobil itu, jantung Santi berdetak secara tidak beraturan dan tubuhnya bergetar hebat. Ternyata orang keluar dari mobil mewah itu adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa yang telah ia campakkan. Santi mengucek-ngucek kelopak matanya dan menepuk-nepuk pipinya seakan-akan itu hanya ilusi baginya. Ini tidak mungkin, ini hanya mimpi, ucap Santi. Santi benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia pun menghampirinya. Hei, mobil itu bukan milikmu bukan? Pasti kamu sedang merental mobil itu kan? Adam terkejut. Karena Santi secara tiba-tiba muncul dan langsung bertanya seperti itu kepadanya. Menurutmu, itu mobilku? Adam bertanya balik. Tidak, mobil itu bukan milikmu, ucap Santi. Jadi apa permasalahannya lagi? Itu memang bukan milikku. Ia pun berjalan melewati Santi tanpa menghiraukannya lagi. Hahaha, aku tahu itu memang bukan milikmu. Keputusanku sejak dulu memang selalu tepat. Benar-benar memalukan sekali kau habiskan uangmu hanya untuk merental mobil mewah itu untuk bergaya. Benar-benar bodoh, ucap Santi. Saat itu Farid tiba di sana. Ada apa ini? Tanya Farid. Aku melihatnya sedang mengendarai mobil Lamborghini Raverton. Apakah kamu percaya itu miliknya? Ucap Santi. Hahaha, itu sesuatu yang sangat mustahil.
Kurasa dia sedang meminjamkan mobil itu pada seseorang atau mungkin mobil itu sedang dia sewa. Farid berkata. Tepat sekali. Tadi ada seseorang yang sudah menjemput mobil itu. Dan sekarang mobilnya sudah dibawa sama yang punya. Ucap Santi. Kalian benar-benar manusia yang hina. Ini hari pertama kita masuk kuliah setelah libur panjang. Tidakkah kalian bosan? Kesibukan kalian hanya menghina, apakah kalian tidak punya hobi lain selain menghina seseorang? Tapi ya sudahlah. Tidak ada gunanya berbicara dengan kalian, hanya menguras energiku saja. Kemudian ia pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Namun saat ia akan melangkahkan kakinya. Hei, stop di situ pengecut. Ucap Farid. Ia pun menoleh. Apa kamu bilang? Pengecut. Bukankah kamu pernah merasakan betapa dahsyatnya pukulanku ini? Ucapnya sambil mengelus-ngelus tinjunya. Itu dulu, tapi tidak dengan sekarang. Aku sudah meningkatkan kemampuanku selama periode libur kemarin. Jadi sekarang aku menantangmu untuk bertarung. Ucap Farid. Kalau aku tidak bisa menerima tantanganmu itu bagaimana? Tanya Edam kembali. Berarti, kamu pengecut dan penakut. Ucap Farid. Aku bukannya penakut. Tapi aku tidak mau melukai orang yang lemah sepertimu. Ucap Edam. Apa kamu bilang? Orang lemah. Farid mencoba menyerang tapi ditahan oleh seseorang pria parubaya di sana. Hentikan. Kamu jangan membuat masalah di sini. Jika kamu ingin menghajar pemuda itu, bukan di sini tempatnya. Ucap pria parubaya itu. Guru, Farid memberikan hormat kepada pria parubaya itu. Kenapa guru bisa ada di sini? Tanya Farid. Aku ke sini karena diminta oleh dekan dari kampusmu untuk menjadi juri, karena dalam beberapa waktu dekat akan diadakan turnamen bela diri antar universitas dan kampus kalian akan menjadi tuan rumahnya. Jika kamu ingin menghajar pemuda itu, maka hajarlah dia di gelanggang nantinya, ucapnya. Edam mendengar semua pembicaraan mereka hanya terdiam. Hei, kamu dengar tidak apa yang guruku sampaikan? Jika kamu punya mental maka ikutlah turnamen ini, aku akan menghajarmu di sana. Hahaha, ucap Farid. Edam tidak menghiraukan Farid, tapi ia merasa tidak nyaman dengan tatapan pria parubaya itu. Pria parubaya di samping Farid sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Edam. Dari ujung kaki hingga ujung rambut tak luput dari perhatian pria itu. Maaf tuan. Kenapa Anda melihatku seperti itu? Tanya Edam karena penasaran. Tidak ada. Apakah kamu akan ikut turnamen? Tanya pria itu. Sepertinya aku tidak tertarik tuan. Saya pergi dulu tuan. Ucap Edam lalu ia pergi. Hahaha, kamu penakut. Farid menimpali. Why, penakut. Farid, kamu diam. Ucap pria parubaya itu. Kenapa guru? Tanya Farid. Pria itu bukan orang sembarangan. Kamu harus belajar keahlian pamungkasku jika kamu ingin melawan pemuda itu. Ucapnya. Benarkah begitu guru? Apa mungkin Edam sekuat itu? Tanya Farid. Sudah tidak ada waktu lagi. Nanti siang kamu harus menemuiku di tempat biasa. Apakah kamu mengerti? Jika kamu ingin menjuarai turnamen ini, jelasnya kembali. Lalu ia pergi meninggalkan Farid bersama Santi di sana. Mendengar ucapan gurunya begitu serius, Farid tidak bertanya lagi, ia hanya setuju dengan perkataan gurunya. Bajingan, sebelum aku dapat menghajarmu, hatiku belum akan puas, gumam Farid. Ayo sayang, kita masuk. Santi merangkul lengan Farid dan berjalan bersama. Semua siswa-siswi dari Universitas Universal sangat antusias hari ini karena beberapa dari mereka telah mengetahui jika dalam waktu dekat akan diadakan turnamen besar-besaran antara semua universitas yang ada di provinsi itu, baik dari kota hingga dari luar kota, akan mengirimkan salah satu wakil dari mereka ke kota Rejang Street, tepatnya di Universitas Universal sebagai tuan rumah kali ini. Kebetulan kampus itu memiliki halaman yang sangat luas sehingga bisa didirikan sebuah gelanggang di sana. Ketika sebuah sirene dibunyikan, semua siswa-siswi pun masuk ke dalam lokal mereka masing-masing. Karena kebetulan dari setiap lokal ada pengeras suara, JT Dekan akan memberi pengumumannya sekarang. Diberitahukan kepada siswa dan siswi Universitas Universal, tahun ini kita telah terpilih sebagai tuan rumah untuk sebuah turnamen bela diri antar universitas tingkat kabupaten. Dalam waktu 1 bulan ini, kegiatan belajar mengajar ditunda terlebih dahulu. Bagi para siswa dan siswi yang ingin turut berpartisipasi silakan mendaftar ke kantor. Demikian pengumuman ini saya sampaikan. Terima kasih. Semua murid bersorak dengan gembira mendengar pengumuman itu. Ternyata bukan isu belaka bagi mereka.
Karena dalam waktu 1 bulan ini suasana di kampus mereka akan selalu ramai dan dikunjungi orang-orang dari universitas lain, membuat beberapa wanita muda ingin tampil lebih menawan sebab pasti banyak orang-orang berpengaruh dan kaya yang akan segera mereka temui. Bab 42. Pertandingan seleksi. Setelah pengumuman itu, banyak para siswa yang mulai mendaftarkan diri untuk berpartisipasi tak terkecuali